Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGR yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kalender Islam yang diikuti di KGR ini, pada hari ini adalah tanggal 8 Zulhijjah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian, insya Allah besok adalah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dosanya di tahun sebelumnya dan tahun berikutnya akan diampuni. Nah, dengan demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik penjaga KGR yang dirahmati Allah, insya Allah kita niatkan pada malam hari ini untuk esok hari berpuasa. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan kita diampuni dosanya tahun sebelumnya dan di tahun datang. Insya Allah. Ya, hadis tersebut hadis yang disampaikan oleh Abu Qatadah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian KGR yang dirahmati Allah, kembali kepada kajian Nabi Ibrahim. Ya, karena pada saat kita sampai di Idul Adha atau bulan Zulhijjah, perayaan Idul Adha, kita selalu ingat Nabi Ibrahim. Ya, tentunya juga dengan Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Ya, jadi mari kita lihat jejak langkah mereka dan mengambil hikmah dari jejak langkah mereka. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGR yang dirahmati Allah, mengapa kita melakukannya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam surat Al-Mumtahanah bahwasanya pada diri Nabi Ibrahim ada contoh yang baik. Ya, jadi pada Nabi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim ada uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita. Ya, jadi mari kita ikuti jejak langkah dan mengambil hikmah dari Nabi Ibrahim. Ya. Dan insya Allah pada kesempatan ini Van akan mengambil hal-hal yang praktikal. Dalam hal ini topik mengenai Islam. Ya, setiap hari kita kalau ditanya mengaku diri kita sebagai Islam. Identify ourselves as Islam. So, what does it mean? Ya, by Islam. Nah, mari kita lihat dari jejak langkah Nabi Ibrahim pada surat Al-Baqarah ayat ke-125 dan surat Ibrahim ayat ke-35 insya Allah. Oh maaf, surat Al-Baqarah ayat 128 dan surat Ibrahim ayat ke-35. Ya. Insya Allah Irfan akan share screen. Oke. Ayat ke-128 ya, tadi saya sebut. Konteksnya memang mulai dari ayat ke-125, 126, 127 ya, di mana di sini kita melihat ada konteksnya ya. 127 terutama ketika Abraham mendirikan fondasi dari the house. The house ini artinya the Ka'bah ya. Jadi ini konteks ayat Al-Baqarah 127 ini adalah pada saat Nabi Ibrahim mendirikan kembali Ka'bah ya bersama Ismail ya. Ya, di sini doanya yang pertama adalah yang sering kita ucapkan insya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-28. Ya, 128 maaf. Di sini Allah SWT bersabda bahwasanya Nabi Ibrahim pada saat setelah ya, jadi ini konteksnya setelah beliau alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam mendirikan Ka'bah, mendirikan kembali Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya, jadi oh our Lord, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua fully submit to you, orang-orang yang Islam, muslimaini lak. Muslimaini lak. Nah, jadi di sini menjawab pertanyaan kita yang tadi. Ya, apa sih maksudnya Islam? Ya, maksudnya Islam, apa artinya Islam? Islam artinya submission, menyerah. Ya, menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah. Menyerah kepada kehendak Allah. Muslimaini lak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi dalam doanya, ya, waj'alna muslimaini lak. Ya, jadi ingin menjadi
orang-orang yang menyerah kepada Allah, kepada kehendak Allah, to Allah, to God's will, ya kehendak Allah. Jadi menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah. Itu maksudnya kita Islam. Pertanyaan kedua, apa yang diserahkan? Kalau kita menyerahkan apa? Menyerahkan diri kita, our soul, ya, our ego, serahkan pada Allah. Jadi pada saat kita menginginkan sesuatu, tetapi tidak kejadian, misalnya, serahkan kepada Allah. Ya, ego kita inginnya ini, tetapi tidak kejadian, serahkan kepada Allah. Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ya, jadi itulah maksudnya Muslim, orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan egonya kepada Allah, kepada kehendak Allah. To Allah, to God's will. Oke, ya kita lihat lagi ayatnya. Wa min zuriyatina, ya, umatan muslimatan lah, ya. Jadi ini caranya berdoa, ya. Salah seorang guru Irfan menyebutkan bahwa apabila kita ingin memahami para nabi, ya, lihat bagaimana cara mereka berdoa. Ya, lihat yang doa pertama. Ya, pada saat selesai membangun Ka'bah, pertama mereka meminta untuk diterima, ya, amalannya. Mereka nabi, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nabi, sudah dijamin amalannya, tapi mereka tetap berdoa, ya, never take it for granted, ya. Kemudian mereka yang kedua, setelah meminta apa yang telah mereka lakukan diterima oleh Allah SWT, yang kedua, jadikanlah kami orang-orang yang Muslim, ya, tidak menjadi, katakanlah di Mekah ini menjadi orang yang terhormat, yang kaya di Mekah, karena mereka baru dalam hal ini adalah mereka membangun kota, belum ada apa-apa, ya, di Mekah pada saat itu, hanya gurun. Mereka tidak berdoa apa-apa yang sifatnya dunia, tetapi sifatnya yang pertama meminta sesuatu yang akhirat, ya, menjadi Muslim, ya, Rabbana waj'alna muslimainilah, itu yang paling penting pertama, sebelum apa-apa meminta akhirat dulu, ya, muslimanilah. Kemudian yang kedua, wazuriyatina, umatan muslimatan lah, jangan lupa keluarga kita, ya, pertama. Jadi pertama jangan lupa keluarga kita, dan juga yang paling pertama adalah keluarga kita, sebelum ke yang lain keluarga dulu, ya. Jadi kita mungkin juga ingat berdoa atau perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebelum ke yang lain, jaga dirimu dan keluargamu. Oke? Right. Demikian juga Nabi Ibrahim, pada saat mereka telah berdoa untuk diri mereka sendiri akan menjadi Muslim, mereka meminta agar zuriat mereka, progeni mereka, keluarga mereka juga menjadi orang-orang yang Muslim. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Kemudian wa arina manasikana, tunjukkanlah pada kami ritual kami, ya, manasik, ya, manasik kami ritual. Tentunya kalau dalam konteks ibadah haji ini adalah manasik haji, tetapi para mufassir juga menyebutkan ini secara umum adalah ibadah-ibadah kita, ya. Bagaimana caranya? Tunjukkan, ya. Setelah tadi meminta amalan kita diterima, meminta kita jadi muslim, juga keluarga kita. Yang kedua, tunjukkan kepada kami cara untuk berdoa, beribadah kepada Allah, ya. Kemudian watub alaina, ya, dan meminta Allah untuk melihat kepada kita, ya, mendengarkan, dengan kata lain mendengarkan doa kita. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya. Ini doa itu sangat baik kalau setelah berdoa kita menggunakan Asmaul Husna yang sejalan dengan doa kita. Tadi watub alaina, taubah, ya, tub itu adalah dua arah, ya. Jadi kita meminta, kita bertaubah kepada Allah, dan kita meminta Allah untuk memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dua arah, ya. Watub alaina, makanya Asmaul Husnanya innaka antat tawwab. Tawwab itu adalah dia yang
Maha menerima tobat. Kemudian Rahim. Tobat dan Rahim. Kita bertobat, tetapi apapun yang kita lakukan dalam bertobat, pada akhirnya adalah rahmat Allah yang menerima tobat kita. Ya, never take it for granted. Jadi tadi urutannya pertama, Nabi Ibrahim meminta agar dia menjadi Islam, Muslim. Menyerahkan dirinya, egonya untuk Allah. Untuk sejalan dengan kehendak Allah. Muslimanillah yang pertama. Kemudian tunjukkan dan juga keluarganya. Jangan lupa keluarga kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tunjukkan bagaimana cara kita berdoa. Ya. Kemudian yang keempat, bertobat, ya, berdoa. Terima tobat kita. Kemudian gunakan nama-nama Asmaul Husna yang sesuai dengan kondisi. Jadi ingat, dicatat ya, surat Al-Baqarah 128. Coba dicatat. Ya. Tadi kita menyebut suatu hadis di mana pada saat seseorang berpuasa di hari Arafah, maka akan diampuni dosanya tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Tahun ini, tahun yang lalu, tahun ini ya, dan tahun ke depan. 2 tahun. Ya, insya Allah. Ini salah satu mungkin kita besok banyak berdoa ini, mengikuti doa Nabi Ibrahim insya Allah. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah surat Al-Ibrahim ayat ke-35. Perbedaannya dengan yang tadi, ya, di sini juga disebutkannya, remember when my Lord make the city Mecca secure, ya. Perbedaannya adalah konteksnya di sini di surat Ibrahim, doa ini adalah bukan pada saat baru mendirikan Ka'bah, tetapi seperti disebutkan bahwa Nabi Ibrahim dalam riwayatnya disebutkan 2 kali menjumpai atau memvisit atau menjumpai Nabi Ismail setelah meninggalkannya di Mekah. Ya, jadi ditinggalkan bersama Siti Hajar di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim tumbuh dewasa, ya, kemudian Nabi Ismail tumbuh dewasa, kemudian Nabi Ibrahim menjumpainya. Ya. Nah, ini konteksnya, kondisinya ayat ini adalah pada saat itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wa idz qala Ibrahimu rabbi al hadzal balad, ya. Di sini make this city, hadzal balad dalam hal ini Mekah, ya. Aminan. Nah, coba. Jadi ini konteksnya tadi ya. Karena keluarganya, zuriatnya tinggal di situ, Nabi Ismail dan penerusnya di situ. Nabi Ibrahim berdoa agar tanah ini menjadi, atau negeri ini menjadi negeri yang aman. Ya. Oke, jadi setelah tadi yang sifatnya akhirat, yang kedua dunia. Kita hidup di dunia ini. Kita juga masih berdoa untuk dunia kita. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian juga Nabi Ibrahim, bisa lihat. Aminah. Jadi negeri ini semoga menjadi negeri yang aman untuk dunia. Kita akan hidup di dunia ini. Wajnubni, ya, dan hindarkan aku, wabani, ya, keluarganya. Selalu ingat keluarganya. Jangan lupa dalam doa kita. Anta budal asnam, untuk tidak menyembah berhala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian terhormat Allah, Nabi Ibrahim ini hidupnya, seumur hidupnya, berjuang untuk agar keluarganya, ya, bapaknya, pamannya, untuk tidak menyembah berhala. Sampai-sampai ia oleh Raja Namrud dihukum, ya, akan dibakar. Tapi dalam doanya, beliau meminta agar dirinya dan keluarganya dijauhkan dari menyembah berhala.
Again, kembali, never take it for granted. Orang yang seumur hidupnya dikenal sebagai pejuang untuk tidak menyembah berhala, tetap dalam doanya ingin dijaga oleh Allah dari menyembah berhala. Kita lihat tadi ya, doanya juga ada dunianya, ada akhirat. Subhanallah. Banyak sekali yang kita dapat ikuti dari Nabi Ibrahim ini. Ya, pertama tadi ya dalam konteks kita kajian ini Muslim. Setiap hari menyebutkan kita identify ourselves. We are Muslim. Okay, what does it mean? What does it mean when you said you are Muslim? Ya, Muslim artinya menyerah, submission, menyerahkan apa? Menyerahkan diri kita kepada apa? Kepada Allah. Muslimah inilah seperti doa Nabi Ibrahim. Kemudian tadi dalam doanya Nabi Ibrahim juga selalu yang kedua, jangan lupa keluarga kita. Dan doa yang pertama adalah mintalah akhirat. Ya. Kemudian yang tadi dalam surat yang berikutnya, surat Ibrahim, beliau juga meminta dunia. Jadikan tanah ini, negeri ini aman. Negeri yang aman. Kemudian tak lupa juga doa meminta kepada akhirat, untuk akhiratnya, ya, agar dijauhkan dari menyembah berhala. Walaupun beliau ini ada seumur hidupnya dikenal sebagai orang yang pejuang agar umatnya tidak menyembah berhala. Tapi bagi dirinya dan keluarganya dia tetap meminta pada Allah agar dijaga. Never take it for granted. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita niatkan pada malam ini untuk berpuasa esok di puasa Arafah, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi penyampaian dan juga dari segi isi pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.